Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Stefani Melisa SPD. Saya dari SMA Katolik Hikmah Mandala Banyuwangi. Saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil video peer teaching kegiatan pembelajaran yang saya lakukan secara daring. Rancangan kegiatan pembelajaran yang dilakukan ini meliputi bahan ajar, RPP, LKPD, media pembelajaran, dan instrumen penilaian. Berikut ini video peer teaching dari saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pagi, Bu. Salam sejahtera. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Baik, sehat, Bu. Baik, Bu. Tidur nyenyak? Sarapan cukup? Belum sarapan. Belum sarapan. Ya. Nanti setelah pelajaran kita sama-sama sarapan. Ya. Sebelum masuk ke pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita awali dengan berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Mohon Mbak Is bisa bantu mimpin doa dulu. Siap, Bu. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Semoga ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Is bantuannya. Ya, harapan kita semua kita bisa berjalan lancar untuk pembelajaran kita pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai, saya cek dulu ini. Sudah lengkapkah semua isi kelas kita? 1, 2, 3, 4, 5. Iya, sudah cukup. Sudah lengkap semua, sudah hadir semua ya. Nah, gimana? Masih semangat apa enggak untuk ngikutin pelajaran? Semangat, Bu. Semangat. Semangat. Kalau semangat, ayo kita bersemangat dulu. Kita tepuk semangat ya teman-teman semua, anak-anakku semua, kita tepuk semangat. Tepuk semangatnya gini, tepuk semangat. Hu, ha, hu, ha. Gitu ya. Siap? Hidupkan mic-nya semua, kita bersemangat dulu. Ayo. 1, 2, 3, tepuk semangat. Hu, ha. Sudah semangat belum? Sudah, Bu. Ya, masih dalam suasana 17-an merdeka untuk kita semua. Merdeka. Nah, sekarang kita akan mempelajari, karena yang lalu kita sudah selesai untuk bab yang sebelumnya, kita akan masuk ke materi kita yang baru. Materi kita hari ini kita akan masuk pada bab baru, yaitu tentang trigonometri. Kalau di SMP dulu kan kita belum pernah dengar kan tentang trigonometrinya. Nah, alat-alat yang kita perlukan untuk materi trigonometri besok ini, mulai dari pertemuan hari ini sampai dengan beberapa pertemuan ke depan, ini kita butuh beberapa media seperti laptop, jaringan internet, bahan ajar, dari LKPD, penggaris juga jangan lupa, pensil juga jangan lupa, ya, busurnya juga jangan lupa, dan juga kalkulator kalau ada yang memiliki. Ya. Nah, untuk materi trigonometri atau bab trigonometri ini, harapan saya nantinya setelah kita menyelesaikan bab untuk trigonometri, kita semua atau anak-anak semua peserta didik bisa menyelesaikan permasalahan segitiga siku-siku yang melibatkan perbandingan trigonometri. Nah, pada pertemuan pertama ini, ya harapannya setelah mengikuti serangkaian kegiatan kita satu pertemuan ini melalui model pembelajaran discovery learning, maka diharapkan peserta didik dapat menamai sisi segitiga dengan tepat sesuai dengan sudut segitiganya. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan belajar menamai sisi segitiganya terlebih dahulu.
Ya, bisa dilihat di sini di peta konsepnya. Pada bab trigonometri ini nantinya kita akan bagi menjadi dua subbab. Subbab yang pertama ini perbandingan trigonometri yang di dalamnya ada penamaan sisi segitiga siku-siku yang akan kita pakai pertemuan hari ini. Nanti pertemuan depan kita akan masuk pada perbandingan trigonometri dan tangan. Ya, setelah dengan kegunaan perbandingan trigonometri tangan. Setelah itu kita masuk ke pemanfaatan perbandingan trigonometri yang diantaranya kita menggunakan nilai perbandingan lain selain tangen yaitu sinus dan kosinus. Dan pertemuan terakhir kita bisa menggunakan sudut istimewa untuk perbandingan trigonometrinya. Ya, jadi itulah yang akan kita pelajari dalam bab trigonometri ini. Nah, sudah siap ya? Nah, yang pertama, kita dari tadi bilang trigonometri. Trigonometri sendiri itu apa sih? Nah, karena kita belum pernah mendapat materi itu di kelas SMP atau di jenjang SMP yang sebelumnya, ini saya tuliskan di sini. Trigonometri itu merupakan cabangnya matematika yang berasal dari kata trigonon atau artinya tiga sudut dengan metron yang artinya mengukur. Jadi trigonometri itu cabangnya matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Nah, di sini yang kita tekankan, konsep dasar trigonometri itu menggunakan segitiga siku-siku. Nah, kalau kita berbicara segitiga siku-siku, apa yang sudah kita dapatkan waktu di SMP dulu dengan menggunakan segitiga siku-siku? Masih ada yang ingat? Sudutnya 90 derajat, Bu. Nah, sudutnya 90 derajat untuk siku-sikunya, dan karena kita akan menamakan sisi dari segitiga, itu tadi yang ada yang menyampaikan, kita menggunakan teori Pitagoras. Masih ada yang ingat untuk teori Pitagoras itu seperti apa sih? Masih ada yang ingat teori Pitagoras itu seperti apa? Ada yang mau membantu saya menjawab? Ya, Mas Ilya, silakan. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. A kuadrat itu yang mana, B kuadrat yang mana, C kuadrat yang mana, Mas Ilyas? Yang ya, boleh dibantu, Mas Beni. Kalau saya dulu itu seingat saya, Bu, ya, pakai sini, Bu. Gimana? Alat sini, ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya. C-nya yang miring. Iya. Bisa. Kita bisa menggunakan itu. Sangat ingat sekali gara-gara ini tadi, pakai jempol dan itu. Jadi semua bisa main dengan tangannya seperti ini ya. Kita sambung, kita dapatkan segitiganya. Ya, bisa. Nah, jadi teorema Pitagoras kita bisa menggunakan seperti itu, atau kalau yang masih ingat bisa lihat di sini. Kalau kita lihat di situ saya memberikan 3 soal yang berkaitan dengan teorema Pitagoras. Dari soal yang nomor 1, coba siapa yang masih ingat? Jawaban yang benar ini yang mana dari pernyataan yang diberikan dari dalil Pitagoras? Pada segitiga siku kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Pada segitiga siku kuadrat sisi miring sama dengan selisih kuadrat sisi. Panjang sisi di depan sudut 30 derajat siku-siku sama dengan setengah sisi miring. Yang mana kira-kira? Saya yang A, Bu. Materi SMP. A, Bu. Yang A. Teman-teman yang lain, apakah sama atau ada yang beda? Ya, A, Bu. Ya, jawabannya Bu. A. Ya, benar. Dalil Pitagoras itu kita berikan kepada segitiga siku-siku kuadrat sisi miringnya, berarti sisi miring yang ini ya. Sisi miringnya itu sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Jadi sisi-sisi yang ada di sampingnya itulah yang dijumlahkan dikuadratkan. Nah, kalau kita menggunakan tadi secara teori, sekarang dalam pengerjaannya diberikan panjang AC pada segitiga ABC dari gambar di samping ini. Nah,
Sisi AB-nya panjangnya 9, sisi BC panjangnya 12. Berapa nilai panjang AC-nya? Ada yang bisa? Masih ingat? Ya, silakan. Bisa ditunjukkan cara pengerjaannya Sepertinya 15, bagaimana? Bu. Ayo. Kalau saya dulu dari guru saya itu suruh menghafalkan yang bentuk Pitagoras itu bukan 3, 4, 5 itu 12 itu kan sama 9 bisa dibagi sama-sama bisa bagi 3 itu kan ketemunya yang 9 3 yang 12 kan 4 kan tadi pasangannya Pitagoras itu yang dasar tuh 3, 4, 5 jadi miringnya itu 5 saya kalikan 3 ketemunya 15 gitu Bu. Gitu. Apakah yang lain sama proses pengerjaannya? Semua masih langsung dengan triple Pitagorasnya. Ingatkah? Atau masih ada dengan pengerjaan dasar? Bagaimana teman-teman? Gimana? Sama, oke. Berarti pengerjaan yang nomor 3 juga bisa langsung diselesaikan ya. Gimana pengerjaannya? Kita mencari nilai QR-nya yang diketahui panjang PQ dan panjang PR-nya. Mencari QR berarti jawabannya didapat dari ya, jawabannya bisa langsung ditemukan 3. Kalau misalkan ada yang nggak mengerti caranya, kita pakai gunakan dalil Pitagoras itu tadi ya. Dari 5 kuadrat terus dikurangi dengan 4 kuadrat. Ya, didapatnya 25 dikurangi 16, hasilnya adalah akar 9. Akar 9 nilainya 3. Bagi yang tidak hafal untuk proses triple Pitagorasnya. Ya, sampai di sini untuk teorema Pitagoras tidak ada masalah ya? paham Ya, Bu. Bu. Ya, sudah ingat Bu. Sudah ingat nih. Ya, sudah paham semua. Kita tadi kan sudah masuk pada teorema Pitagoras. Penentuan sisi itu sangat penting untuk kita pakai nanti ke depannya dalam penggunaan trigonometrinya. Nah, sekarang kita bisa melihat ini dulu. Kegunaan dari trigonometri sendiri itu sebenarnya apa sih? Kok bisa dikatakan sangat berperan nanti untuk kehidupan kita ke depan? Teman-teman bisa melihat tayangan ini dulu. Nearly that exact same figure by putting a stick in the ground. That man was Eratosthenes, a Greek mathematician and the head of the Library of Alexandria. Eratosthenes had heard that in Syene, a city to the south of Alexandria, no vertical shadows were cast at night. Bu, videonya berhenti Nggak ya ada Bu? suaranya, Bu. Oh, berhenti. Sebentar. The sun was directly overhead. Sudah He lanjut wondered if this lagi. were also true in Alexandria. So on June 21st, he planted a stick vertically in the ground Udah and Bu. waited to see if a shadow would be cast at noon. It turns out there was one, and it measured about 7 degrees. Now, if the sun's rays are coming in at the same angle at the same time of day, and a stick in Alexandria is casting a shadow while a stick in Syene is not, it must mean that the Earth's surface is curved. And Eratosthenes probably already knew that. The idea of a spherical Earth was floated by Pythagoras around 500 BC and validated by Aristotle a couple centuries later. If the Earth really was a sphere, Eratosthenes could use his observations to estimate the circumference of the entire planet. Since the difference in shadow length is 7 degrees between Alexandria and Syene, that means the two cities are 7 degrees apart on Earth's 360-degree surface. Eratosthenes hired a man to pace the distance between the two cities and learned they were 5,000 stadia apart, which is about 800 kilometers. He could then use simple proportions to find the Earth's circumference. 7.2 degrees is 1/50th of 360 degrees, so 800 kilometers times 50 equals 40,000 kilometers. And just like that, a man 2,200 years ago found the circumference of the entire planet with just a stick and his brain. Ya,
Itu tadi videonya. Kira-kira apa kesimpulan yang bisa kita tarik dari video yang sudah saya tayangkan ini? Mungkin satu teman atau dua teman yang bisa menyampaikan apa yang didapat dari video yang sudah saya tampilkan ini barusan. Bahasa Inggris ya Bu ya. Iya, saya tadi terlambat nampilkan untuk translate-nya. Laptopnya ceket, jadinya baru terakhir tampil untuk Indonesianya. Cuma saya tadi lihat apa ya tadi kayak tongkat gitu ya, tongkat terus ada bayangan gitu lah nggak salah itu tadi saya. Iya, Iya, Bu. betul. Ya, betul. Apa kira-kira yang ditangkap dari sana? Nggak jelas karena bahasa Inggrisnya ya, itu tadi ya. Kalau saya menangkap yang terakhir itu Bu, kayaknya itu ngukur apa ya? Keliling bumi ya Bu ya, nggak tahu ya. Tadi Ya. kayak nangkap gitu. Hanya itu saja. Ya, betul. Terima kasih Mas Edwin sudah mewakili semua. Ya, video tadi itu sebenarnya saya mau menayangkan tentang bagaimana panjang keliling bumi itu bisa diukur ternyata. Dan yang menemukannya itu adalah salah satu ilmuwan matematika kita, ya Eratosthenes. Nah, beliau mengatakan panjang keliling bumi itu 40.030 km. Bisa dihitungnya dari mana? Nah, menggunakan percobaan bayangan. Percobaan bayangan yang didapat dari panas matahari, seperti itu. Ya. Nah, dari video itu tadi ya bisa kita coba dulu. Kita sekarang belajar mengeksplor juga bagaimana kita menggunakan panjang bayangan ini nantinya, percobaan panjang bayangan ini dengan menggunakan prinsip atau konsep trigonometri untuk kedepannya. Ya, saya akan tampilkan LKPD sekalian untuk yang lain bisa dibuka juga LKPD-nya yang sudah dibawa tadi. Ya, sebentar. Sudah terlihat? Atau sambil dibuka ya, milik teman-teman ya. Ini tadi harusnya kita ini kan bisa mengeksplor keluar ya. Tadi maksud saya dari pengerjaan tampilan video tadi, saya mau mengajak untuk mencoba kita mengukur tinggi kita dan tinggi panjangnya bayangan kita. Tapi karena cuaca di luar saya lihat sangat mendung, jadinya tidak ada panas matahari sama sekali, sinar matahari tidak masuk. Jadi kita menggunakan gambar saja ya. Jadi siapkan untuk pensil dan penggarisnya, kita coba menggambar yang ada di sini. Nah, di LKPD ini diberikan ada 3 gambar, gambar anak kecil, gambar remaja, dan gambar orang dewasa. Di sini mereka memiliki bayangan, di mana dikatakan semakin tinggi orangnya, bayangannya pun juga semakin panjang. Karena kita percobaan menggunakan gambar yang ada di LKPD yang sudah dipegang semua, kita masuk ke lembar yang berikutnya, lembar yang kedua. Nah, di sini. Sekarang kita dengan kelompok masing-masing, yang kemarin sudah kita bagi di pertemuan yang sebelumnya untuk kelompoknya, silakan bergabung, terus kita bisa menggunakan pensil, penggaris, langsung buka lembar kerjanya, kita coba hitung dulu berapa tinggi badan masing-masing gambar itu, berapa tinggi bayangannya masing-masing. Ya, coba didiskusikan dengan kelompoknya, saya beri waktu 5 menit dari sekarang. Sudah selesai? Sudah selesai ya menghitungnya ya? Halo? Sudah Hai. selesai? Ya, Bu. Ya, kalau sudah sekarang kita bahas bersama-sama ya. Karena ini gambarnya sama, berarti kalau tidak ada kesalahan pengukuran, berarti ini nanti bisa didapat hasil yang sama. Tinggal kita berdiskusi dapatnya dari mana sih hasilnya masing-masing ini. Ya. Nah, yang pertama kita menghitung untuk anak kecil dulu. Kelompok mana yang mau menjawab ini? Berapa tinggi badannya, berapa tinggi bayangannya? Berapa? Siapa yang mau menjawab? Ayo, dari kelompok 1 dulu.
Ya, silakan. Siapa? Saya ya Bu ya. Oke. Kalau pakai penggaris saya itu tinggi anaknya di gambar ya Bu ya. Ya, di gambar 1,6 cm. 1,6. Ya, terus tinggi bayangan? Bayangannya 3 cm. Tinggi bayangan 3 cm. Oke. Kalau untuk yang remaja, Saya sudah, Bu. boleh. Silakan. Tinggi badannya yang remaja itu dapat saya 2,2 cm, Bu. 2,2. Ya, Terus tinggi bayangannya? tinggi bayangannya 4 cm, Bu. 4 cm. Oke, kalau orang dewasa, ada yang sudah menemukan juga? Saya, Bu. Silahkan, Mbak Is. Orang dewasa tinggi badannya 2,5, tinggi bayangannya 4,5, Bu. 4,5. Ya, ini yang kita dapat dari semua kelompok. Sama untuk pengerjaannya, teman-teman semua? Sama, Bu. Sama Bu. Sama, oke. Sama, Bu. Sekarang kita diskusikan yang kedua. Ya, kita disuruh mencari nilai perbandingan dari tinggi badan dan bayangan setiap orang. Nah, kita harus menghitungnya dulu. Nanti hasilnya apakah sama ataukah berbeda. Dengan bantuan nilai perbandingan itu ditemukan dengan membagi tinggi badan dan tinggi bayangan. Yuk, kita mulai hitung lagi yuk, tiap kelompoknya. Berapa untuk anak kecil hasilnya, perbandingannya? Ada yang sudah menemukan? Sudah Bu, sudah. Ya, berapa besar? Anak kecil saja nih, 0,53 Bu. 0,53. Yang remaja belum. Terus? Yang remaja belum. Yang sudah selesai siapa? Saya, Bu. Ya. Yang Mbak Maria? remaja 0,55. 0,55. Ya. Untuk yang dewasa? 0,56, Bu. 0,56. Oke, ya, kita sudah dapatkan hasilnya di sini ya, teman-teman semua ya. Nah, apa yang kira-kira kalian temukan kalau melihat hasil ini semua dari nilai perbandingan anak kecil, remaja, dan orang dewasa? Apa yang kalian temukan di sini? Jawabannya hampir sama, Bu. Jawabannya hampir sama ya. Jadi nilai perbandingan untuk anak kecil, remaja, dan orang dewasa itu hampir sama, sama-sama 0,5. Ya, itu yang dipakai. Mengapa bisa demikian? Kok bisa sama? Kira-kira kenapa? Ada yang bisa membantu jawab? Keadaannya sama mungkin itu Bu. Jadinya sama hasilnya. Ya, keadaannya sama, berarti kita bisa melihat dari kondisinya ya, sinar atau panasnya mataharinya ya. Ya, sehingga Mungkin hasil yang seperti itu, didapat. ya. Ya, nanti ke depannya ini bisa kita lebih perjelas lagi dengan langkah-langkah selanjutnya ya. Nah, ya sekarang yang ketiga. Dari gambar yang itu tadi, 3 gambar itu tadi, kita akan menarik garis dulu dari setiap orang ke ujung bayangan. Sudah ditarik garis semuanya? Sudah ditarik garis? Sudah. Sudah Bu. Nah, kalau sudah, sekarang mulai pegang busur derajatnya. Sudah bisa kan, mengoperasikan busur derajat kan? Ini jenjang SMA. Bisa, Bu. Siap. Bisa Bu. Ya. Kalau kita ukur besar sudutnya, berapa kira-kira derajat untuk besaran dari gambar anak kecil, remaja, dan orang dewasanya? Ada yang sudah menemukan?
Sudut yang mana, Bu, yang diukur, Bu? Iya. Iya, Sudut sudut yang mana mana, yang Bu? diukur? Nah, itu tadi saya menunggu ada yang bertanya ya. Sudut mana yang diukur ini ya? Sudut yang kita pakai ini ya, sudut yang ini. Karena yang di sini kan sudah pasti bentuknya adalah sudut siku-siku. Ya, yang kita pakai adalah sudut yang ada di seberangnya. Nah, ini berapa jumlahnya ini sudutnya ini di sini? Kalau diukur dengan busur derajat? 30, Bu. Untuk anak kecil 30 derajat. Terus kalau untuk yang remaja? Sama, Bu, 30. Ternyata sama 30 derajat. Untuk yang orang dewasa? Sama juga. Sama juga 30 derajat. Nah, dari 3 gambar ini ternyata kok derajatnya sama hasil sudutnya. Apa yang didapat dari sini? Apa yang teman-teman dapat dari hasil pengamatan ini? Dari 3 gambar yang kita hubungkan garisnya, ternyata derajatnya sama-sama 30 derajat. Apa yang didapat dari sini? Yang satu sudutnya 3. Saya ingat-ingat SMP, Bu. Ya, gimana? Itu gimana ya? Kalau yang ujung bayangan kan 30 derajat. Semuanya 30 derajat. Kemudian bagian kaki orangnya siku-siku. Semuanya berarti 90 derajat. Karena ini segitiga berarti sisa sudut yang belum diketahui mesti sama. Berarti sisanya berapa ya? 60 ya, Bu ya? 60 derajat. Ya, kalau kita menghitung jumlah sudutnya, berarti ini jumlah sudut yang belum diketahui adalah 60 derajat. Nah, kalau melihat sama-sama 60, sama-sama 30, sama-sama 90, berarti artinya segitiga ini apa? Sebangun. Iya, betul. Segitiga ini, segitiganya semuanya sebangun. Jadi, dengan segitiga yang sebangun, maka nanti nilai yang didapat itu adalah sama, begitu ya. Nah, bisa ya? Masih ada yang ditanyakan dari sini? Tidak? Udah, Bu, sepertinya. Sudah? Ya. Nah, itu tadi kita mengetahui bagaimana sudut dan sisi itu bisa dipakai. Ya, itu tadi ya hasil kita bisa melihat penggunaan nama sisi segitiga. Jadi kita sudah sampai membentuk segitiganya, ya kita sudah dapat segitiganya. Sekarang kita akan menamai untuk sisi-sisi yang ada di segitiga, ya. Nah, penamaan sisi segitiganya gimana? Itu tadi, kita dapat gambar segitiga, ya kan? Kita sudah dapat gambar segitiganya. Nah, setelah itu kita lihat sisi yang kita pakai itu kan ada di seberang sini. Nah, sisi yang ada di hadapannya itu merupakan sisi depan. Ya, jadi yang saya berikan simbol X ini merupakan sisi depan. Terus dari sudut ini juga yang kita lihat yang ada di sampingnya. Ini yang ada simbol Y-nya di sini, ini artinya sisi samping. Ya, baru yang ada di depannya sudut siku-siku atau yang kita kenal dengan miring ini dinamakan dengan sisi miring, ya. Bisa dipahami ya sampai di sini ya? Bisa dipahami teman-teman semua? Ya, Bu. Bisa, Ya, Bu. bisa. Kita berlatih sedikit aja lagi. Ya, kita coba menamai untuk sisi segitiga, ya. Kita lihat di sini. Amati dulu. Gambar nomor 1 sudah diamati. Ya, ada X, ada Y, ada Z. Sudut yang diketahui ini ada yang adalah 45 derajat. Kita hanya menamai loh ya, menamai sisinya dulu. Nah, ketika ini ada di seberang sudut, berarti Y ini ada sisi apa? Iya, betul. Loh,
Yang ada di seberang berarti itu namanya sisi depan. Berarti kalau yang ada di sampingnya ini, yang X atau yang Y? Yang Z, X atau yang Z, sisi samping? X. Ya, X-nya ada di samping. Lalu Z-nya itu adalah sisi miring, ya. Nah, bisa dipahami ya sampai di sini ya semuanya ya? Sudah, Bu. Ya. Nah, ini nanti dipakainya tetap lanjut untuk pertemuan yang akan datang. Pertemuan yang akan datang nanti kita akan melajari trigonometri dengan nilai perbandingan yang pertama, yaitu nilai tangan ya. Nanti hasil diskusi yang sudah dikerjakan bisa dikumpulkan melalui Classroom ya. Kalian foto, kalian upload di Classroom yang tersedia ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di hari ini. Ya, terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi, selamat melanjutkan untuk aktivitasnya dan tetap semangat untuk kita semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ya. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Demikian video Bell Teaching dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.